My name is Anita Wijaya and this is my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ischemic heart disease atau yang disingkat dengan IHD, atau kalau orang awam menyebut itu namanya jantung koroner. Jadi di sini kita akan bahas tentang jantung. Jantung itu merupakan suatu organ yang penting. Kenapa? Karena dia itu yang berfungsi untuk menyalurkan darah dari jantung ke semua organ yang ada di tubuh manusia. Darah itu nggak cuma berisi darah aja, jadi mengandung oksigen, mengandung sari-sari makanan, mengandung nutrisi. Jadi penting sekali untuk kehidupan dari organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Bayangin kalau misalnya nggak ada darah yang dipompa, maka seluruh sel ini nggak akan dapat oksigen, nggak akan dapat sari-sari makanan, dan tidak bisa hidup. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang memberi makan jantung? Kalau jantung fungsinya untuk memberi makan organ lain, yang memberi makan jantung adalah sebuah saluran namanya arteri koronaria. Arteri koronaria ini merupakan pembuluh darah, cabangnya dari aorta, di mana aorta itu merupakan pembuluh darah besar yang menyalurkan darah bersih. Darah bersih ini maksudnya darah yang kaya oksigen, kaya sari-sari makanan itu tadi. Jadi aorta ini pembuluh darah besar yang keluar dari jantung, dia nyabang salah satunya ke arteri koronaria. Nah, arteri koronaria inilah yang fungsinya untuk menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan tadi ke otot-otot di jantung, sehingga jantung bisa tetap berfungsi seperti sedia kala. Nah, bayangin kalau misalnya arteri koronaria ini terbuntu, maka otomatis tidak akan ada asupan oksigen, sari-sari makanan tadi itu ke dalam otot-otot jantung, dan akan menyebabkan otot-otot jantung itu bisa iskemik. Iskemik itu kondisi di mana tidak tercukupinya suplai oksigen untuk otot-otot jantung. Jadi bayangin aja kayak orang kecekik ya, kan orang kecekik itu nggak ada suplai oksigen yang cukup dan dia lama-lama akan mati. Nah, otot jantung kayak gitu. Kalau misalnya arteri koronarianya keblok, maka akan menyebabkan kondisi iskemik. Nah, iskemik ini kalau kelamaan nanti akan menjadi infak. Infak itu adalah matinya atau nekrosisnya dari sel otot jantung. Salah satu penyebab terbesar dari terbloknya arteri koronaria tadi atau penyebab terbesar dari IHD itu adalah yang namanya aterosklerosis. Aterosklerosis itu merupakan penumpukan plak di saluran darah. Jadi kita bayangin pembuluh darah itu bentuknya kayak pipa. Nah, kalau normal itu harusnya kan los ya kan, pipanya nggak ada hambatan apapun. Tapi misalnya karena rokok, karena hipertensi, karena diabetes, karena pertambahan usia, maka lama-kelamaan di pipa itu akan muncul plak. Plak itu kayak kotoran gitu lah ya, kayak lemak yang numpuk. Makin lama pertamanya dikit, terus makin lama numpuk sampai buntu total. Nah, kalau udah buntu total itu berarti yang disebut dengan STEMI. Jadi di sini sebelum kita bahas ke STEMI, jenis IHD itu ada 4. Yang pertama chronic stable angina, yang kedua unstable angina, yang ketiga non-STEMI, dan yang keempat itu STEMI. Di sini udah ada gambaran perbandingan dari keempatnya. Jadi kalau misalnya tadi pembentukan plak itu masih stabil, di mana plaknya itu belum pecah, maka kita sebut dia chronic stable angina pectoris. Jadi dia yang golongan pertama, masih yang plaknya belum pecah. Jadi plak itu kan lama-lama akan numpuk yang tadi karena aterosklerosis itu, dan kemudian numpuk ini kan nggak tahu ya kita modelnya kayak gimana, dan yang pasti akan kasar karena plak gitu numpuk. Plaknya bayangin dia itu kena aliran darah, dia nggak katut, nggak ikut ke bawah aliran darah, berarti kan dia itu sifatnya keras ya kan. Dia sifatnya keras. Terus bayangin kalau misalnya ada darah lewat tuh, di dalam darah kan banyak banget, ada keping darah, ada trombosit lewat kemudian bergores sama yang plak yang tadi kasar itu, maka dia akan pecah. Nah, trombosit itu kalau pecah,
kalau misalnya ada proses di sana kan berarti ada luka ya kan, kayak bayangin aja kalau misalnya kita kegores silet gitu di tangan, beberapa detik kemudian trombosit itu akan datang dan akan membentuk sistem, ada kaskade untuk koagulasi darah dan menyebabkan darah itu nggak ngocor lagi, jadi udah berhenti, udah stop. Nah bayangin itu terjadi di dalam pembuluh darah tadi. Kalau misalnya ada darah yang ketubruk sama plak, terus kemudian dia akan mengaktifasi sistem kaskade dari trombosit dan akan menyebabkan proses koagulasi di sana. Maka di sana kayak akan ditutup ya kan. Nah itu yang dinamain tadi plak pecah, itu ya proses itu. Nah kalau misalnya dia nutup, maka itu akan membuntu si saluran darah tadi itu. Dan ini kalau kejadiannya di arteri koroner, yaitu ya yang dinamain jantung koroner. Chronic stable angina itu yang plaknya belum pecah, jadi dia masih stabil, cuman ada plak aja tapi belum ada proses koagulasi darah di sana. Yang kedua adalah unstable angina. Unstable angina ini udah ada anginanya, udah nggak stabil, maksudnya udah bisa ada plak pecah tapi nggak membuntu total. Yang ketiga ada non-STEMI. Non-STEMI sama STEMI ini hampir mirip. Kalau kita bahas yang STEMI dulu ya. Kalau yang STEMI ini udah buntu total, udah 100% keblok karena proses koagulasi dan udah nggak ada darah yang bisa lewat. Kalau dan ada infak tadi kan udah ada kematian. Jadi bayangin satu pipa kemudian dia keblok, maka nggak akan ada aliran ke daerah yang sebelah sana, sehingga menyebabkan daerah yang sebelah sana itu nggak akan dapat oksigen dan dia akan mati. Jadi infak miokard itu adalah otot jantung. Nah kalau non-STEMI itu plaknya sudah pecah dan dia bisa berinteraksi dan dia membuntu tapi tidak seluruhnya. Jadi membuntunya parsial, tidak seluruh 100%. Tapi kalau STEMI itu sudah 100% terblok. Bedanya non-STEMI sama unstable angina, mereka sama-sama nggak membuntu total. Tapi kalau yang di non-STEMI itu sudah ada infak. Tapi kalau yang di unstable angina itu belum ada infak. Dan dari EKG-nya juga pasti berbeda. Untuk dari EKG mungkin teman-teman sejawat dokter yang lebih paham gimana cara baca EKG, karena di sini saya seorang apoteker, saya belum memiliki kompetensi untuk bisa baca EKG. Oke, kemudian itu tadi 4 jenis dari IHD. Gejala yang dialami oleh seseorang yang kena IHD ketika terjadi serangan itu adalah nyeri dada yang menjalar, sangat menusuk, nyeri banget ya. Nah, jadi gini, bayangin ini tuh sifatnya akut. Kenapa akut? Karena proses aterosklerosisnya itu kronis. Jadi karena dia berjalan dalam waktu yang lama, nggak mungkin dalam sehari ada plak numpuk banyak, nggak mungkin. Tapi berjalannya waktu. Tapi untuk proses nutupnya, clottingnya, dan tahu-tahu nyumbet gitu aja, itu akut. Ya kan, kita nggak bisa tahu, itu mendadak. Seperti itu. Nah, tadi penyebab dari terbuntunya arteri koronaria, yang penyebab pertama yang terbesar adalah aterosklerosis. Penyebab yang kedua bisa karena spasme. Spasme itu adalah kram dari pembuluh darah sehingga menyebabkan dia vasokonstriksi dan akan mengurangi pasokan oksigen yang masuk ke arteri koronaria. Penyebab yang ketiga adanya emboli. Emboli ini benda asing yang membuntu pembuluh darah. Nggak tahu benda asingnya apapun, bisa yang aneh-aneh. Oke, tadi kan kalau STEMI itu buntu total. Jadi dia akan mengalami ventricle fibrillation. Jadi iskemi, secara kesimpulannya iskemi itu merupakan kondisi lack of oxygen, tidak tercukupinya kebutuhan oksigen. Jadi oksigen demand nggak sama dengan oksigen supply. Oke, jadi di video ini sekian dulu, kita bahas etiologinya dulu. Di next video kita akan bahas tentang terapi-terapi untuk penyakit IHD. Sekian dulu, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Thank you.